Assalamualaikum, jumpa lagi di Fitri Channel. Kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan bibliometric analysis yang menggunakan Biblioshiny. Pada part 2 kali ini adalah lanjutan dari part 1 yang sebelumnya kita membahas tentang bagaimana instalasi sampai dengan bagaimana load sampai dengan membaca data. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan bagaimana menginterpretasikan dari hasil analisis dari Biblioshiny. Nah, ini terbagi menjadi beberapa bagian yang mana semuanya memiliki keterkaitan dan pasti akan sangat berguna bagi analisis literatur review kita yang berbasis bibliometrik. Mari kita simak tutorialnya. Oke, kita akan lanjut untuk analisis bibliometrik dari lanjutan video yang kemarin. Jadi, kita masih pada data yang sama ya. Kalau kemarin saya coba overview ya, dari main information itu kan di tahun ini ya, di data ini. Nah, kita akan lanjutkan bagaimana cara membaca dan menginterpretasikan dari analisis selanjutnya. Jadi kita akan mengupas tuntas untuk analisis ini. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah memahami ini. Nah, sekarang kita lanjut yang di bawahnya. Di bawahnya itu ada source. Nah, source ini kan ada pilihan ya. Nah, source ini adalah bagaimana cara menginterpretasikan bibliometrics ini terhadap source dari dokumen atau source dari metadata artikel. Di dalam source ini yang perlu kita awali adalah memaknai untuk most relevant source. Nah, most relevant source ini kita setiap yang ada tombol run ini teman-teman perlu run ya. Biasanya kalau belum di run ini masih kosong. Nah, kalau di run nanti tampil ini. Oke, kita bahas untuk most relevant source. Nah, apa yang dimaksud dengan most relevant source ini adalah untuk jurnal-jurnal yang paling banyak berpengaruh di dalam apa kata kunci atau di dalam proses tema atau pencarian yang sudah saya masukkan di dalam metadata. Jadi, apa sih perbedaannya dengan most local site source gitu ya. Jadi kalau most relevant source ini adalah seberapa banyak artikel yang diproduksi oleh source tersebut, oleh jurnal-jurnal ini. Berarti misalnya ini most relevant source yang paling tinggi adalah Digital Health. Berarti jurnal Digital Health ini memproduksi paling banyak dokumen di sepanjang tahun yang saya cari. Nah, kalau most local site source ini uh, seberapa banyak artikel atau dokumen yang disitasi gitu ya. Nah, kalau ini adalah dikelompokkan berdasarkan berdasarkan author-nya gitu ya. Nah, ini berarti ini kita dapat menyimpulkan ya, berarti yang teratas ini adalah yang paling banyak gitu ya. Nah, setiap untuk analisis ini kita bisa klik di tabelnya gitu ya. Artinya berarti Torus G ini telah di sitasi sebanyak 63 artikel 63 kali gitu ya. Nah, kalau untuk most relevant source ini kalau kita klik tabelnya berarti Digital Health itu ada sebanyak 24 artikel yang sudah diproduksi. Nah, kemudian ada lagi Breedlove atau Bradford Laws. Nah, ini adalah fungsinya untuk jurnal inti bidang ini apa saja gitu ya. Jadi dengan Bradford Laws ini kita akan mengetahui jurnal inti bidang ini itu apa saja gitu ya. Jadi bisa dilihat dari ini zone-zone ini ya. Berarti ini adalah zone 2, zone 3 gitu ya. Kemudian ini core-nya. Nah, ini bisa dilihat di dalam grafik ini. Nah, ini untuk tabelnya juga kita bisa dapatkan di sini. Ada
Ini misalnya digital health ini ranknya rank ke-1, sementara frekuensinya sebanyak 24, kemudian Gumfrek-nya 24, dia berada di zone 1 gitu. Nah, kemudian kita masuk ke source local impact. Nah, ini apa maksudnya source local impact ini adalah memberi informasi jurnal mana yang memiliki dampak ilmiah terbesar gitu ya. Jadi masih di digital health mungkin juga terpengaruh juga dengan jumlah dokumen tadi ya, jumlah dokumennya tadi adalah yang terbanyak gitu ya. Nah, kemudian ada source production overtime. Nah, source production overtime ini adalah menjelaskan bagaimana perkembangan jurnal dari tahun ke tahun gitu ya. Nah, ini perkembangan jurnalnya dari digital health, frontiers dan seterusnya. Ini yang masing-masing diwakili oleh grafik. Nah, perkembangannya itu dijelaskan di sini dan ini untuk tabelnya juga bisa kita unduh. Nah, dan kita masuk ke author. Nah, author di sini juga banyak pilihan. Jadi author profile berarti profile dari authornya gitu ya. Nah, ini karena ini publication-nya mungkin belum masuk ke threshold, jadi tidak bisa dianalisis ini ya. Nah, kita bisa masuk juga di bawahnya, ini ada most relevant authors. Nah, ini dari informasi ini artinya author yang paling banyak memproduksi jurnalnya, memproduksi artikelnya. Ini dari Taurus G ini telah memproduksi sebanyak 5 dokumen di sepanjang tahun. Ini berarti terbanyak. Nah, kemudian most local site authors ini dari sekian authors ini mana artikelnya siapa yang paling banyak. Jadi author mana yang paling banyak mendapatkan sitasi. Nah, ini ini bisa dilihat di sini. Berarti bukan lagi author yang memiliki banyak dokumen, tapi ternyata orang lain gitu ya. Nah, ini kemudian ini ada author production overtime. Ini memberikan informasi bagaimana author tersebut membuat atau memproduce artikel dari waktu ke waktu. Ini grafiknya bisa dilihat di sini. Ini dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 ke atas gitu ya. Berarti yang paling istiqomah gitu ya dari tahun 2023 sampai 2025 ini adalah misalnya Liu X gitu. Kemudian ada load case law ini memberikan informasi untuk productivity berdasarkan load case law. Nah, ini disajikan dokumen writers dan authors. Nah, dari sini grafiknya bisa dilihat kalau misalnya kita sulit untuk membaca ini, kita bisa melihatnya di tabelnya. Jadi di sini dokumen writer yang sudah yang sudah diproduksi itu, kemudian dari jumlahnya sekian author, kemudian proporsi of authors-nya sekian. Nah, nanti secara detail teman-teman bisa membaca di info and reference untuk author load case ini hitungannya seperti apa gitu. Nah, kita lanjut ke author local impact. Nah, author local impact ini adalah memberikan informasi yang terkait dengan H index gitu ya. Jadi ada H index, J index, M index dan semuanya. Intinya indeksasi dari author ini yang paling memiliki impact yang besar itu siapa. Nah, ini bisa dilihat di sini gitu. Nah, ini untuk author. Nah, kemudian kita masuk ke affiliation. Nah, affiliation itu ada 2 sajian di dalam Biblioshani. Yang pertama adalah most relevant affiliation. Nah, ini berarti di most relevant affiliation ini adalah seberapa banyak dokumen yang dihasilkan by affiliation. Ternyata di sini yang terbanyak adalah Harvard Medical School yang paling banyak menghasilkan memproduksi dokumen ada 10 artikel. Kemudian disusul Taipei Medical University. Nah,
Kemudian ada juga affiliation production overtime, ini berarti masing-masing dari afiliasi tadi bagaimana mereka progres mereka dalam memproduksi dari waktu ke waktu dari artikelnya gitu ya. Nah, ini ada yang stabil, ada yang stuck gitu ya. Terus ada yang tapi rata-rata ini stabil ya. Stabil dan cenderung naik. Nah, oke, affiliation, setelah affiliation kita masuk ke countries. Nah, countries ini menarik, teman-teman, ini Indonesia ini memberikan banyak sajian. Yang pertama adalah corresponding author countries. Nah, ini memberikan informasi bagaimana uh, kolaborasi gitu ya, kolaborasi corresponding author per countries. Jadi yang paling banyak ternyata ini mungkin ada MCP, ada SCP. Nah, apa itu MCP dan SCP? Itu adalah ini menyesuaikan dari seberapa banyak si apa kolaborasi dari author ini gitu ya. Jadi kalau MCP itu kan singkatan dari multiple countries production. Sorry, publication ya. Jadi MCP itu adalah multiple countries publication. Kemudian kalau SCP adalah single countries publication. Artinya kalau misalnya di sini USA ada MCP-nya dokumennya 2, berarti yang dimaksud adalah negara ini untuk dokumen ini ada 2 dokumen yang menggunakan atau yang dikolaborasikan lebih dari satu negara. Nah, sedangkan SCP warna hijau toska ini adalah misalnya jumlahnya ada 14 dokumen, berarti mostly dari 14 dokumen ini adalah di artikel ini berkolaborasi dengan satu negara saja gitu ya. Jadi ini dapat memberikan informasi itu. Jadi dari produksi ini total produksi dokumennya dan bagaimana kondisi untuk kolaborasinya. Nah, kalau lebih dari 2 negara atau lebih dari satu negara, ya berarti masuk di warna yang ini, warna yang merah, sedangkan kalau satu negara saja, meskipun autornya banyak, itu terhitungnya single atau SCP. Nah, ini bisa dilihat di masing-masing plot ini. Kemudian dari countries ini ada countries scientific production. Nah, untuk countries scientific production ini adalah menginformasikan negara-negara yang terpetakan berdasarkan dokumennya. Misalnya USA ini totalnya ada 80 dokumen, kemudian Kanada ada 25 dokumen gitu ya dan seterusnya. Kemudian misalnya Russian, nah Rusia ini ada NI berarti tidak ada ya, tidak ada dokumen. Umumnya yang ada dokumennya itu adalah yang warna biru tua dan biru muda. Perbedaannya ada pada jumlah gitu ya. Nah, itu kita lanjut ke countries production over time. Nah, ini seberapa atau bagaimana progresnya produksi artikel dari masing-masing negara dari waktu ke waktu di sepanjang tahun ini gitu ya. Nah, ini karena yang terbanyak USA ya bagaimana kita bisa melihat grafiknya USA, China dan seterusnya gitu. Nah, kita lanjut ke most cited countries. Nah, dari dokumen yang sudah dibuat, artikel yang sudah diproduksi itu ternyata negara Jerman yang paling banyak disitasi. Artinya artikel-artikel yang berasal dari negara Jerman yang paling banyak disitasi atau dirujuk oleh para peneliti begitu. Meskipun USA ya, meskipun USA yang paling banyak dokumen yang diproduksi, tapi ternyata Jerman yang paling banyak disitasi, yang paling tingkat kepercayaan atau kebermanfaatannya
yang paling tinggi gitu. Nah, kemudian kita masuk ke kelompok dokumen. Nah, di dokumen ini ada banyak ya. Pertama, dokumen itu sendiri, kemudian set reference dan words. Nah, yang pertama untuk dokumen berarti ini adalah menyajikan ada dua, most global site dokumen dan most local site dokumen. Nah, perbedaannya apa? Kalau most global site dokumen ini seberapa banyak dokumen itu disitasi oleh secara global, secara global. Jadi, misalnya dari artikel atau peneliti-peneliti di bidang yang tidak sekelompok dengan ini, mereka mensitasi. Nah, kemudian di artikel inilah mereka mensitasi gitu ya di artikel ini dan di jurnal yang mana ini telah dikelompokkan gitu. Nah, kalau most local site document adalah ini saya load dulu ya. Jadi kalau global tadi itu ya kalau kalau lokal ini adalah seberapa besar dokumen ini disitasi tapi di kelompok disiplin ilmu dari bidang ini gitu. Jadi itu perbedaannya. Nah, ini bisa dilihat. Nah, kemudian kita masuk ke site reference. Nah, kalau site reference, nah ini kan ada dua ya, site reference itu ada dua, yang most local site dengan preference spectroscopy gitu ya. Nah, kalau yang sering digunakan ini adalah most local site, jadi sebenarnya sama, jadi citasi ini by authors. Jadi authors yang paling banyak apa ya disitasi. Tapi ini lebih ke author dari metadata yang kita ambil, mereka mensitasi di artikel yang mana. Makanya di sini kan di tahun-tahunnya kan tahun lama gitu ya. Nah itu. Kemudian ada reference spektroskopi. Nah, reference spektroskopi ini adalah memberikan penjelasan sesuai dengan referensi secara spektroskopi. Nah, ini karena prosesnya lama ya, sambil kita menunggu hasil apa reference spektroskopinya sedang computing, kita masuk dulu ke yang lain. Nah, kita masuk ke words. Nah, words ini yang cukup ini ya, cukup banyak digunakan karena word itu ada most frequent words, ada word cloud, ada tree map, ada words frequency over time. Nah, ini bisa kita coba cek salah satunya adalah most frequent words. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini prosesnya memang cukup lama ya, teman-teman. Nah, ini untuk most frequent. Nah, ini memberikan informasi untuk words, terutama untuk kata kunci yang paling banyak disebutkan di dalam ini ya bibliometrik ini. Jadi di sini yang paling banyak adalah mental health gitu ya, mental health yang paling banyak disebutkan, yang kemudian human dan seterusnya. Tapi ini dengan catatan sudah dilakukan proses cleaning ya teman-teman. Jadi ini sangat menentukan. Makanya tadi di awal saya sampaikan di video sebelumnya saya sampaikan bahwa proses cleaning itu sudah dilakukan sebelum saya melakukan load terhadap data. Nah ini adalah kata kunci yang paling banyak disebutkan. Kemudian word cloud ini biasanya memang lama ya prosesnya. Kalau tabelnya sudah tergenerate, jadi nanti sebenarnya informasinya sama, hanya bentuknya dalam bentuk word cloud gitu ya. Nah ini sebenarnya merepresentasikan dari most frequent itu tadi. Nah plotnya tinggal menunggu saja sebenarnya. Nah kemudian ada tree maps. Nah tree maps ini juga ada informasi yang terkait dengan bagaimana artikel-artikel tersebut, terutama di kata kunci gitu ya, terdapat. Jadi misalnya kata kunci mental health itu paling banyak, kemudian human kedua dan seterusnya. Sebenarnya sama, hanya
sajiannya saja yang berbeda. Kalau ini ada prosentasenya gitu ya. Kalau mental health ini ada 12% dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada words frequency over time. Nah, ini sebenarnya yang paling banyak disebutkan masih eksis gitu yang mana gitu ya. Nah, apakah misalnya mental health masih terus ataukah turun dan seterusnya. Nah, ini bisa melihat. Jadi banyak insight yang bisa kita dapatkan dari sini. Terus ada trend topik. Nah, ini juga penting. Jadi trend topiknya itu bagaimana terhadap ini apa tema ini gitu ya. Ternyata di sini bisa diberikan informasi dalam analisis ini bisa memberikan informasi tren topik dari artikel dari kata kunci yang terjaring di dalam metadata ini. Jadi misalnya behavior research ini bagaimana trennya gitu ya. Dari ternyata sebelumnya tidak ada, ternyata di tahun 2025 muncul gitu ya. Misalnya digital therapeutic ini di tahun 2003 ada sampai 2002 akhir 2025, kemudian 2025 2026 ternyata sudah tidak ada dan seterusnya. Nah, gitu ya. Jadi ini tadi, ada yang tidak muncul, ada yang muncul, sebenarnya masalahnya ada pada, eksekusi ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya di sini belum muncul, ya berarti kemungkinan untuk, prosesnya memang masih perlu menunggu gitu ya. Ini bukan berarti tidak bisa, ini memang, tunggu atau mungkin teman-teman bisa mengulang gitu ya, mengulang untuk prosesnya. Seperti tadi reference spektroskopi ini tadi kan belum muncul ya. Nah, sekarang, sudah muncul, nah seperti ini. Nah, kalau misalnya teman-teman mengalami, seperti ini, nah bisa, langsung diulang gitu ya, diulang, prosesnya gitu. Nah, ini baru muncul ya. Jadi ini, word cloud ini adalah mewakili visualisasi by words gitu ya. Tadi kan ada pilihan ada, word cloud, ada tree maps, ada most frequent word, ada, trend topic dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita perlu mempelajari tentang sintesis, bagaimana kita membaca dari hasil sintesis ini. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.